Ya Bapa, tulusnya kasih-Mu. Dalam Yesus Kau selamatkan hidupku. Oleh kasih karunia-Mu, kini hidupku menjadi baru. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku. Hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku. Hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Saudaraku, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab Dia baik. Firman Tuhan katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku, yang selalu mengasihiku. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Saat ini ya Bapa, kami ada di hadirat-Mu,
Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Lalu lewat setiap kebenaran firman yang kami dengar, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Dan ketika kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Supaya di dalam sepanjang hari-hari hidup kami, apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, semua itu menjadi sebuah kebenaran yang Bapa kehendaki. Dan kebenaran itulah yang membuat kami bisa dipandang sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari bahwa setelah kita ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus tetap berjuang. Dan perjuangan kita itu baru akan berakhir ketika kita sudah menutup mata, atau ketika kita sudah berada di balik kematian. Persoalannya adalah, apakah buah dari perjuangan hidup kita itu adalah buah hidup yang membawa kita kepada kemuliaan, atau buah hidup yang membawa kita kepada kebinasaan? Dan hal itu baru akan kita ketahui ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Allah Bapa di sorga, atau ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Kristus. Di mana saat menghadap takhta pengadilan Kristus itulah kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang sudah kita perbuat ketika kita masih hidup di dunia ini sebagai orang percaya. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara perhatikan, firman Tuhan katakan bahwa kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Ini artinya tidak ada seorang pun yang dapat menghindari keadaan ini. Semua kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan di depan pengadilan Kristus itulah kita akan menuai buah kehidupan dari perjalanan hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Apakah buah kehidupan yang kita tuai itu mendatangkan kemuliaan kekal bagi kita, atau mendatangkan kebinasaan kekal bagi kehidupan kita di kekekalan nanti? Sebab firman Tuhan katakan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini seharusnya membuat kita gentar di hadapan Tuhan. Artinya, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita harus benar-benar memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Jangan-jangan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita di sepanjang hari-hari hidup kita adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di mata
Allah Bapa di sorga. Dan sebagai orang percaya seharusnya kita mengerti bahwa kejahatan tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Yang mendapat bagian di dalam kerajaan Allah hanyalah apa yang dipandang sebagai kebaikan di mata Allah. Perhatikan itu saudaraku. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar menyadari bahwa perjuangan kita sebagai orang percaya itu adalah perjuangan untuk memiliki hidup yang dipandang sebagai kehidupan yang berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Dan hanya kehidupan yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga yang membawa kita kepada kemenangan. Dan kemenangan kita sebagai orang percaya itulah yang akan membuat kita diakui oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak-anak Allah yang sah di dalam kerajaan sorga. Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 21 ayatnya yang ke-7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Saudara perhatikan itu. Perjuangan hidup kita sebagai orang percaya itu hanya untuk satu hal ini. Menjadi pemenang supaya bisa diakui oleh Allah sebagai anak-anaknya. Jika kita tidak menjadi pemenang, itu berarti kita tidak akan pernah diakui oleh Allah sebagai anak-anaknya. Jadi kita harus ingat, saat ini kita belum menang. Ya, sekali lagi kita harus ingat, saat ini kita belum menang. Kenapa saya mengingatkan akan hal ini? Sebab selama ini ada begitu banyak orang percaya yang dengan gampangnya mengaku diri sebagai pemenang. Perhatikan itu saudaraku. Dan pengakuan itu yang seringkali kita dengar bila kita sedang beribadah. Ada hamba Tuhan yang berkata, kita lebih dari pemenang. Atau ada worship leader yang berkata, saudaraku kita ini lebih daripada pemenang. Padahal dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, seharusnya kita mengerti bahwa kemenangan kita itu baru akan kita ketahui ketika kita sudah berada di balik kematian. Kemenangan kita itu baru kita ketahui ketika kita mendengar pengakuan Allah Bapa di sorga bahwa hidup kita benar-benar berkenan di hadapannya. Dan perkataan itu sama seperti perkataan yang dikatakan oleh Allah Bapa di sorga kepada yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika masih hidup di dunia ini dalam keadaan sebagai manusia. Di mana Allah Bapa di sorga berkata, seperti yang ditulis di dalam Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Atau seperti yang ditulis di dalam ayat firman Tuhan yang lainnya, dikatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara perhatikan itu. Dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita mengerti bahwa supaya kita bisa menjadi pemenang ketika kita berada di balik kematian nanti, hanya ada satu cara, yaitu di sepanjang perjalanan kehidupan kita di dunia ini, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barulah kita bisa dipandang sebagai pemenang. Jika kita tidak ditemukan hidup sama seperti Kristus telah hidup, kita tidak akan pernah menjadi pemenang ketika kita berada di balik kematian. Tidak menjadi pemenang berarti kita juga tidak akan diakui sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga yang akan diperkenankan masuk dan tinggal di dalam kerajaannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, supaya selama kita masih hidup di dunia ini, kita mau berjuang untuk menjadi seorang pemenang, yaitu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami bahwa di sepanjang hari hidup kami, selama kami hidup di dunia ini, kami harus berjuang supaya pada akhirnya Engkau boleh menemukan kami sebagai pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, ya Allah. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.